Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 103. Yi, apa-apaan ini? Apakah itu bernilai 300.000? Aku pikir itu bukan obat. Itu terlihat seperti permata. Tapi itu bukan permata. Bagaimana itu bisa bernilai 300.000? Yi, pikirkan baik-baik. Menghabiskan 300.000 untuk ini mungkin bukan ide yang bagus. Orang-orang muda di sekitar Penatua Yi bertanya satu demi satu. Akhirnya, Penatua Yi tidak menjawab satupun dari mereka. Dia meraih tanggal roh merah di tangannya lebih erat. Berapa banyak yang Anda inginkan? Mengunci matanya pada Fang Qiu, Penatua Yi meminta harganya. Mendengar pertanyaannya, kerumunan orang di tempat itu tercengang. Kesepakatan itu tidak bisa ditutup pada 300.000 dan Penatua Yi bersedia untuk lebih meningkatkan harga. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan benda kecil itu? Sebut saja. Dihadapi oleh orang banyak yang terkejut, Fang Qiu menanggapi pertanyaan Penatua Yi dengan tenang. 500.000. Kata Penatua Yi dengan nada bertanya, menatap Fang Qiu dengan cermat. Kata-katanya mengatakan kepada semua orang bahwa nilainya lebih dari 500.000. Kerumunan semakin penasaran. Semua mata tertuju pada tanggal roh merah di tangan Penatua Yi meskipun mayoritas dari mereka tidak tahu sama sekali apa yang mereka lihat. 500.000. Fang Qiu tertawa dan bertanya, itu yang mau kamu bayar untuk harta bumi. Mendengar itu, bam! Semua yang hadir tercengang. Harta bumi. Semua praktisi seni bela diri di situs membuka mata mereka lebih lebar, membawa kejutan yang sama sekaligus. Mereka semua adalah seniman bela diri. Mereka semua telah mendengar tentang bahan-bahan surga dan harta karun bumi dongeng. Namun, bagi mereka, apa yang disebut materi surga dan harta bumi tetap dalam dongeng dan legenda karena mereka belum pernah melihat harta bumi yang sebenarnya. Harta bumi yang legendaris ada di sana. Pada pekan raya perdagangan yang begitu kecil. Siapa yang bisa menebak? Harta karun bumi kadang-kadang muncul di pameran perdagangan besar sebelumnya, tetapi mereka secara eksklusif diambil oleh para ahli seni bela diri senior. Orang-orang ini tidak memiliki kesempatan menghadiri pameran dagang di tingkat itu. Hari itu, harta karun bumi tepat di depan mereka. Tertegun. Tertarik tanpa tertandingi. Mereka semua menyadari. Mengapa Penatua Yi memegang benda kecil ini di tangannya sejak pertama kali melihatnya dan mengapa dia terus menaikkan harga untuk Fang Qiu. Itu adalah harta karun bumi. Melihat betapa bersemangatnya Penatua Yi bermaksud mengambilnya, mereka yakin itu adalah harta dunia. Gemuruh. Saat kejutan perlahan memudar, keributan terjadi di pameran perdagangan. Ada cahaya di setiap mata. Tidak ada yang membeli apapun sehingga para seniman bela diri itu menutup kios mereka dan berkumpul di sekitar harta karun bumi. Sekaligus, semua orang di samping menatap tanggal roh merah di tangan Penatua Yi dengan kaget di mata mereka. Dia tahu itu. Mengawasi Fang Qiu, cengkeraman Penatua Yi pada harta bumi semakin menegang. Panas dan kerinduan di mata itu memberinya tekanan. Dia sangat menginginkan harta dunia ini. Pada saat itu, Fang Qiu tiba-tiba menoleh ke pria muda dengan lengan patah di belakang Penatua Yi dan bertanya, berapa banyak yang Anda katakan Anda akan membayar untuk harta bumi saya? Pria muda itu menundukkan kepalanya dalam diam. Namun, orang-orang ingat. 30.000. 30.000 untuk harta dunia. Itu akan menjadi perampokan. Itu adalah lelucon konyol. Tidak ada yang akan percaya tawaran ini jika dia tidak mengatakannya sendiri ketika memohon Penatua Yi untuk menegakkan keadilan baginya. Jelas sekali. Ini cukup jelas. Pria ini sedang mencari mati. Pertama, dia ingin membayar Fang Qiu 30.000 untuk harta karun bumi. Tanpa kesepakatan, ia kemudian berusaha mengambilnya dengan paksa. Tanpa keberuntungan dalam pertempuran, dia berbalik untuk memfitnah Fang Qiu. Bukankah dia mencari kematian? Mereka yang merasa kasihan padanya kemudian merasa malu. Mereka yang dekat dengannya melemparkan beberapa tatapan tajam padanya dan mendorongnya keluar dari kerumunan. Harta karun bumi. Ini benar-benar harta dunia. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa melihat harta bumi yang legendaris dalam hidup saya. Betapa mengejutkan melihatnya di sini. Harta bumi itu langka dan berharga. Sebagian besar dari kita tidak akan dapat melihatnya dalam hidup kita. Saya mendengar harta dunia dapat membantu praktisi seni bela diri meningkatkan kekuatan mereka, tetapi saya tidak tahu apakah itu nyata. Tentu saja itu nyata. Harta bumi adalah permata ajaib yang mengandung ki internal. Ambil satu harta karun bumi dan kekuatanmu pasti akan meningkat. Namun, harta karun bumi sangat langka dan mereka semua tersembunyi dengan baik di tempat-tempat rahasia. Bahkan jika Anda benar-benar bertekad untuk mencarinya, Anda mungkin tidak akan beruntung. Ini adalah sesuatu yang bagus.
Lebih baik daripada hebat. Harta karun bumi adalah benda surgawi untuk seniman bela diri. Para seniman bela diri di sekitar kagum kaget satu demi satu. Yi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya terkekeh dan berkata kepada Penatua Yi, harta bumi belum dijual kepada Anda. Tidakkah Anda pikir itu tidak baik bagi Anda untuk memegangnya begitu erat di tangan Anda? Dan tidak layak bagimu untuk memiliki semuanya untuk dirimu sendiri. Penatua Yi tersipu, jelas malu. Sejujurnya, dia tahu tanggal roh merah ini adalah harta dunia tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Alih-alih, dia menyimpannya di tangannya, berusaha membelinya tanpa disadari orang lain. Akhirnya, Fang Qiu mengungkapkan kebenaran. Sebagai sosok yang prestisius, ia tentu merasa canggung di sana. Pria parubaya itu melanjutkan, karena kita belum melihat harta dunia apapun, mengapa tidak membagikannya? Kerumunan itu mengangguk serempak. Kedengarannya tidak bagus. Penatua Yi ragu-ragu dan menjawab, bagaimana jika seseorang mengambilnya dan berlari ketika kami membagikannya? Bagaimana jika seseorang memakannya? Itu akan mengerikan. Mendengar ini, kerumunan itu hilang sejenak. Agar adil, itu akan sangat mungkin. Namun, kebanyakan dari mereka belum memikirkannya sampai pengingat ini. Bagaimanapun, itu adalah harta bumi. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Siapa yang tidak penasaran? Aku mengambil harta bumi ini. Kata pria parubaya itu dengan murah hati, aku memberimu kata-kata saya bahwa saya akan mengganti kerugian Anda jika terjadi kecelakaan. Itu dikeluarkan dari tangan saya dan saya di sini untuk melihat siapa yang punya nyali untuk membuat masalah. Penatua Yi menghela nafas tanpa daya, menatap Fang Qiu dan mencari pendapatnya. Kamu sangat kaya. Tanya Fang Qiu, beralih ke pria parubaya itu. Sangat. Jawab pria parubaya itu sekaligus. Penatua Yi mengangguk setuju. Fang Qiu memberikan persetujuannya dengan menganggukkan kepalanya. Dia tidak takut ada orang yang merampas harta dunia. Mempertimbangkan kekuatannya, tidak ada seorang pun di situs yang mampu mengambilnya dari tangannya. Jika seseorang melahapnya, dia tidak bisa membunuh orang itu. Tapi dia akan kehilangan banyak uang jika pemakan harta karun bumi adalah yang lebih baik mati daripada membayar kerugian. Ini akan menjadi masalah besar jika beberapa orang rakus menelan tanggal semangat merah. Dia tidak bisa membunuh. Dia sudah membuat pengecualian untuk membiarkan Penatua Yi dan pria muda melihatnya. Namun, karena seseorang menawarkan untuk mengambil risiko, dia tidak peduli. Melihat ini, Penatua Yi tidak punya pilihan selain mengatakan, seperti yang telah Anda berikan kata-kata Anda, baiklah. Kerumunan menatap tanggal roh merah di tangan Penatua Yi, mata mereka cerah dan bersinar. Lihatlah. Di bawah banyak mata, Penatua Yi membagikan kencan roh merah, tampak enggan. Pria parubaya mengambil alih sekaligus dan mulai melihatnya dengan hati-hati. Setelah itu diedarkan dan orang banyak bergantian untuk mengamatinya. Semua orang menanganinya dengan sangat hati-hati, takut memunculkan kekuatan mereka. Ketika orang banyak mengamati itu pada gilirannya, Penatua Yi mengikuti tanggal Red Spirit dengan erat, takut akan kecelakaan apapun. Tidak masalah baginya bahwa seseorang telah berjanji untuk bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Dia menginginkan harta dunia ini. Ini adalah harta karun bumi. Ini ajaib. Sentuhannya sangat unik. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya. Saya tahu ini luar biasa dari sentuhan pertama. Memang harta bumi. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Mungkinkah itu ki internal? Aku menyentuh harta karun bumi. Saya menyentuh harta bumi yang berdarah. Betapa beruntungnya aku hari ini melihat harta bumi yang legendaris dengan mataku sendiri. Ketika itu diedarkan, itu memenangkan lebih banyak kekaguman. Untung. Tidak ada yang melewati batas. Bagaimanapun, Penatua Yi memperhatikannya dengan ama. Adik, berapa banyak yang kamu jual untuk harta bumi ini? Saya mengambilnya. Saya menginginkannya. Bolehkah saya menukar sesuatu dengan itu? Dia hanya mengambil uang tunai. Adik laki-laki, berapa banyak? Pertanyaan membanjir dari kerumunan. Namun, ketika orang terakhir sedang melihat tanggal roh merah, Penatua Yi menyambarnya dan berkata, aku sudah memesannya. Sudah memesan. Anda belum membelinya, bukan? Itu benar, Yi. Kamu tidak bisa membunuh kita semua dengan satu serangan. Beri kami kesempatan. Mengapa tidak melelang? Penawar tertinggi menang. Bagaimana bunyinya? Orang-orang di kerumunan berteriak satu demi satu. Penatua Yi tampaknya tidak senang dan suram. Dia adalah orang pertama yang memperhatikannya. Semuanya, bukankah kita harus berbaris dalam urutan kedatangan? Dipanggil Penatua Yi, menangkupkan tinjunya di tangan yang lain di depan dada di depan orang banyak.
Kerumunan membalas gerakan yang sama serentak dan berteriak, penawar tertinggi menang. Penatua Yi terdiam, berbalik untuk mencari pendapat Fang Qiu. Semua orang juga menoleh ke Fang Qiu, menantikan keputusannya. Terserah kamu. Saya akan mengambil uang sebanyak mungkin. Kata Fang Qiu dengan tenang, melirik orang-orang ini. Bagus. Pria parubaya itu menyumbang sekaligus, dalam hal ini, kami akan mengadakan lelang dan penawar tertinggi mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Penatua Yi dan menambahkan, Yi, kembalikan harta bumi dengan cepat dan bersiap untuk menawar. Penatua Yi tidak punya pilihan selain mengembalikan tanggal roh merah kepada Fang Qiu. Fang Qiu menerimanya dan memegangnya di tangannya. Melihat ini, pria parubaya memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari harta karun bumi dan berkata, Saudara, mari kita gunakan tawaran Penatua Yi sebelumnya, 500.000, sebagai harga dasar. Siapapun yang ingin menawar, angkat tangan dan teriak-teriaklah harganya. Mulai. Teriak pria parubaya itu. Dikelilingi oleh kerumunan, Penatua Yi jatuh dalam suasana hati yang sangat gelap. Semua orang tampak sangat bersemangat seolah disuntik dengan darah ayam. 550.000. Begitu pelelangan dimulai, seorang pemuda mengangkat tangannya dan menelepon. 560.000. Pria lain mengangkat tangannya. 600.000. Teriak Penatua Yi dengan keras. 650.000. Dipanggil pria parubaya yang telah mengadakan pertunjukan saingan melawan Penatua Yi. Dalam sekejap, harga untuk tanggal semangat merah ini naik dari 500.000 menjadi 630.000. Sebagian besar orang di kerumunan tidak mampu membayar harga ini, tetapi beberapa orang kaya masih mengincar dengan iri. Fang Qiu akhirnya merasa lega. Dia telah mengumpulkan 300.000 dalam waktu singkat. Namun, semakin banyak uang semakin baik. Sejak saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. 700.000. Penatua Yi menahan napas dan berteriak keras. Jelas bahwa dia bertekad untuk mengambil tanggal semangat merah dengan segala cara. Mendengar itu, lebih banyak orang tersenyum masam. 700.000 bukanlah jumlah yang kecil. Cukup banyak orang di situs memiliki lebih dari 700.000 di akun mereka tetapi mereka harus hidup. Mereka dapat menghabiskan semua tabungan mereka untuk harta bumi ini tetapi bagaimana mereka harus hidup setelahnya dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Setiap kali ketika seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi, lebih banyak orang dihilangkan secara tak terhindarkan. 800.000. Pria parubaya itu memanggil lagi. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 104. Yin. Jangan tambahkan masalah. Anda menawar terhadap saya, bukan? Penatua Yi memelototi pria parubaya itu dengan amarah dan berteriak sekaligus, 850.000. Aku tidak ingin menawar padamu tapi aku benar-benar ingin harta dunia ini. Ini hanya ditemukan secara kebetulan. Pria parubaya itu tertawa kecil dan mengangkat tangannya, 900.000. Segera setelah panggilannya, 1 juta. Suara kuat datang. Para penonton yang terkejut berbalik dan melihat dua pemuda melangkah keluar dari kerumunan. Mereka tidak lain adalah dua generasi kedua yang kaya. 1.050.000. Tawaran dua generasi kedua yang kaya dengan cepat diikuti oleh suara lain dari kerumunan. Menelusuri suara. Penawar adalah seorang pria berjas berusia 30-an, mengenakan kacamata dengan bingkai emas. Orang kaya pasti. 1.100.000. Kedua generasi kedua yang kaya berteriak melalui gigi terkatup mereka. 1.150.000. Pria bersetelan menaikkan harga sambil tersenyum. Penatua Yi dan pria parubaya itu tercengang. Dari mana asal keduanya? Mendengar tawaran ini, kedua generasi kedua yang kaya saling bertukar pandang, menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Tidak ada lagi kenaikan gaji. Bukannya mereka tidak punya uang lebih. Mereka tentu ingin mendapatkan harta bumi yang berharga ini. Namun, mereka dikelilingi oleh banyak ahli dan beberapa dari mereka yang tertarik pada mereka adalah senior mereka. Tangan mereka diikat. Pertama, dengan begitu banyak orang yang menginginkannya, mereka mungkin tidak dapat mengembalikannya setelah pembelian. Kedua, mereka tidak ingin menyinggung senior manapun di pekan raya perdagangan kecil ini atau masa depan mereka dalam seni bela diri akan menjadi sulit. Mereka telah menaikkan harga untuk merasakan kerumunan. Sekarang seseorang bertekad untuk mengambilnya. Setelah merenungkan beberapa, mereka tidak berpikir itu ide yang baik untuk membelinya. Jadi mereka menyerah. Dan saat ini, harga telah naik menjadi 1.150.000. Mayoritas kerumunan takut pergi. Tidak banyak dari mereka yang memiliki uang ini. Penatua Yi bukan salah satu dari mereka. Dia telah bersumpah di depan mereka semua bahwa dia akan mengambil harta dunia ini.
1.200.000. Seperti yang diharapkan, Penatua Yi meneriakkan tawarannya. Uang bukan masalah besar baginya, tetapi harta dunia ini berbeda. Selama harga akhir tidak akan jauh lebih tinggi dari harapannya, dia merasa itu layak. Penatua Yi. Pria bersetelan itu berbalik ke Penatua Yi dan bertanya dengan hormat, saya benar-benar membutuhkan harta dunia ini. Bisakah Anda membiarkan saya memilikinya? Tidak mungkin. Penatua Yi segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, hari ini saya mengambil harta dunia ini. Saya membutuhkannya juga. Kalau begitu kita harus melanjutkan penawaran. Pria berjas itu tersenyum masam dan berteriak, 1.400.000. Kebaikan. Harga ini sangat mengejutkan penonton. Pada awalnya, kenaikannya antara 10.000 dan 50.000. Kemudian, harganya naik 50.000 setiap kali sampai saat itu. Tiba-tiba, setelan pria ini menambahkan 200.000 dalam satu penawaran. Bagaimana bisa penonton tetap tenang? Pria parubaya itu berhenti menawar. Itu terlalu banyak baginya untuk membayar lebih dari 1 juta untuk harta bumi. 1.500.000. Penatua Yi memanggil melalui pitch-nya yang terkatup rapat. Kerumunan terkejut. Harga dasar adalah 500.000. Kemudian harga untuk harta bumi ini naik hingga 1.500.000, 3 kali lipat dari harga dasar. Hanya Penatua Yi yang memiliki kekuatan seperti itu. Kuharap aku mendapat lebih banyak uang. Betul sekali. Tetapi orang-orang di pameran perdagangan ini terutama bertukar satu barang dengan barang lainnya. Siapa yang bisa menebak penampakan harta bumi di sini untuk dijual? Kerumunan berkomentar dengan emosi. Penatua Yi, ini milikmu. Pria bersetelan tertawa pahit sebelum melanjutkan, 1.400.000 adalah yang terbaik yang bisa saya tawarkan. Dia tentu saja memiliki lebih banyak tetapi itu tidak lebih berharga. Mendengar itu, Penatua Yi tersenyum. Dia kemudian melirik kerumunan dan bertanya, adakah yang ingin menaikkan harganya? Kerumunan menggelengkan kepala bersamaan. Serahkan harta bumi itu. Penatua Yi berbalik menghadap Fang Qiyu sambil tersenyum. Tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi. 1.500.000. Fang Qiyu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, penawar tertinggi menang. Harta bumi ini adalah milikmu. Namun, saya memiliki permintaan untuk membuat sebelum menutup kesepakatan. Permintaan apa? Tanya Penatua Yi. Aku menginginkannya secara tunai. Dijawab Fang Qiyu. Tunai. Penatua Yi terkejut. Dia kemudian berkata, tunggu di sini. Saya akan menelepon seseorang untuk mengirimkannya. Berurusan. Fang Qiyu mengangguk sambil tersenyum. Dia belum menyerahkan jujube merah ajaib kepada Penatua Yi. Segera. Setelah panggilan telepon, kerumunan mulai memberi selamat kepada Penatua Yi. Harta berharga ini ada di sakumu pada akhirnya. Penatua Yi memang sangat murah hati. Penatua Yi, berapa harga yang adil menurut Anda? Sebuah pertanyaan muncul di antara ucapan selamat. Haha. Penatua Yi tertawa keras dan menjawab, saya sudah mendapatkannya. Saya kira tidak apa-apa untuk membicarakannya. Harta dunia ini persis 1.500.000 di pikiranku. Tentu saja saya akan terus menaikkan harga jika ada seseorang yang menawar. Namun, saya tidak akan membayar lebih dari 3 juta. Kerumunan itu mengangguk. Bagi para praktisi seni bela diri, uang hanyalah milik duniawi. Namun, jumlah uang yang besar ini tidak mudah didapat. Fang Qiyu setuju. Harga untuk jujube merah ajaib ini harus sekitar angka ini. Bagaimanapun, jujube merah ajaib adalah harta karun bumi yang peringkatnya agak di belakang. Harta bumi jenis junior semacam ini sangat diminati pada pameran-pameran dagang besar itu, tetapi harga akhirnya tidak pernah melampaui 2 juta. Harta bumi sangat berharga tetapi mereka juga dibagi menjadi beberapa kelas. Jika itu adalah harta karun bumi yang berperingkat di tengah atau di depan, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Harta bumi yang di peringkat di tengah akan menelan biaya beberapa kali lebih dari satu peringkat rendah. Harta bumi yang peringkatnya sangat tinggi, katakanlah 10, tidak akan ada di pasar sama sekali tidak peduli seberapa tinggi tawaran itu dibuat. Harta bumi disebut harta bumi. Karena itu sangat berharga. 15 menit kemudian, seorang pria dengan koper yang dilindungi kata sandi mendekat dengan cepat dan menyerahkan koper itu kepada Penatua Yi. 1.500.000. Periksa dengan cermat. Penatua Yi memberikan koper yang dilindungi kata sandi kepada Fang Qiyu. Fang Qiyu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia membuka koper dan merasakan dengan tangannya dengan absolute touch. Dia yakin uang di dalam koper itu asli dan jumlahnya benar. Senang berbisnis dengan Anda. Setelah menetapkan kata sandi baru untuk koper dan menguncinya, Fang Qiyu menyerahkan jujube ajaib merah kepada Penatua Yi. Penatua Yi tertawa dengan sangat gembira.
Dan di sini, memegang koper penuh uang, Fang Qiu tidak bisa menahan napas dengan emosi. Akhirnya saya dapat uang. Hari-hari mengkhawatirkan uang dan mencari uang akhirnya berakhir. Semuanya datang kepadanya yang menunggu. Saat ini, saudaraku, bisakah kita bicara? Seorang pria tiba-tiba mendekati Fang Qiu dan bertanya dengan tenang, dari mana kamu mendapatkan harta bumi? Suaranya sangat rendah tetapi perhatian orang tertarik. Ya, di mana Anda menemukannya? Harta karun bumi sangat kecil. Bagaimana Anda memperhatikannya? Apakah ada yang spesial tentang asal-usul harta dunia ini? Bagikan dengan kami. Beri kami kesempatan. Betul sekali. Beritahu kami. Di mana Anda menemukannya? Dan bagaimana Anda menemukan harta karun bumi ini? Kerumunan mendekat, melemparkan pertanyaan padanya. Menghadapi banyak pertanyaan. Tidak ada komentar. Kata Fang Qiu sebelum berjalan keluar dari gua dengan koper uang dan melompat turun. Tidak ada komentar. Kerumunan belum mau menyerah. Begitu dia pergi, orang-orang di pameran perdagangan mengikuti pengejaran. Secepatnya, sekelompok orang berusaha keras mengejar Fang Qiu keluar dari taman yang tenang ini. Fang Qiu merasa tidak berdaya. Kelompok pria ini terus mengejarnya. Ketika dia akan mengungkapkan kemampuan sejatinya untuk terbang. Gemuruh, gemuruh. Suara mesin yang keras datang tiba-tiba. Dia melihat. Sebuah mobil melaju cepat di jalan di depannya. Lampu depan mobil itu sangat terang, menyilaukan semuanya. Berkat lampu depan yang terang, mereka melihat dengan jelas ada seorang gadis di tengah jalan. Ah! Melihat seberapa cepat mobil itu datang, gadis itu tahu dia tidak bisa pergi. Dia menutup matanya dan berteriak ketakutan. Sisi ini. Ah! Awas! Cepat pergi! Hati-hati! Para praktisi seni bela diri itu berteriak keras. Namun, sudah terlambat. Mobil berjalan dengan kecepatan penuh sudah sangat dekat dengan gadis itu. Sial! Fang Qiu menyipitkan matanya. Tanpa berpikir, dia segera berlari keluar. Tapi, dia 10 meter jauhnya dari gadis itu sementara mobil berada di bawah 2 meter. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap, Fang Qiu membelalakkan matanya. Dia meraih telapak tangannya tanpa sadar. Tangan hancur kehancuran. Dia menjerit dalam hatinya. Energi di udara melambai dengan cepat, berkumpul di sekitar tangan kanannya. Ketika mobil itu hanya berjarak 1 meter dari gadis itu, Fang Qiu berlari dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan melapisi udara dengan kekuatan besar. Bam! Suara keras datang. Tangan kanan Fang Qiu empuk dan kendaraan didorong pergi oleh kekuatan mengerikan setelah ledakan keras, kehilangan gadis itu 1 inci. Itu bergoyang sedikit di jalan sebelum berhenti tiba-tiba. Di tengah jalan. Gadis itu masih berteriak dengan mata tertutup. Kau baik-baik saja. Fang Qiu menghembuskan napas perlahan di sebelah gadis itu dan berbicara dengannya sebelum pergi dengan cepat. Gadis itu membuka matanya. Mobil itu hilang dan dia membeku di sana. 1 detik kemudian, dia berlari menyeberang jalan dan pergi dengan panik. Tetapi di sisi lain, melihat ini, para praktisi seni bela diri yang mengikuti di belakang Fang Qiu semuanya tercengang. Mereka membeku di sana dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Sial! Apa yang baru saja terjadi? Dia mendorong mobil pergi dengan 1 telapak tangan. Ini. Mungkinkah ini set film? Meskipun mereka adalah praktisi seni bela diri di Wulin, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Ketika kelompok itu tertegun, Fang Qiu pergi dengan cepat. Fang Qiu tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan melalui jalan dalam gelap dan menghela napas tak berdaya. Dia berbalik untuk menghadap sudut yang gelap dan berkata, keluar. Setelah itu, 2 sosok melintas dari sudut. Mencermati, ini tidak lain adalah 2 generasi kedua yang kaya. Menguasai. Seketika salah satu dari mereka membungkuk dengan hormat, kami tidak punya niat buruk. Kami ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Berbicara, kata Fang Qiu. Tuan, Anda baru saja menjual harta karun bumi. Saya kira Anda sangat membutuhkan uang. Generasi kedua yang kaya memandang Fang Qiu dari ujung kepala sampai ujung dan melanjutkan, saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu kami mengalahkan seseorang. Pembayarannya akan 200.000. Dia melihat telapak tangan sebelumnya. Itu sangat kuat. Seorang ahli. Seorang pakar absolut.